Marak intimidasi kepala daerah dan kepala desa agar mendukung Prabowo dan Gibran, netralitas politik aparat negara dipertanyakan. Saya Setria Asra dan inilah Opini Tim. Aparat hukum yang tidak netral dengan menggalang dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan umum 2024 makin terbuka. Intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Kejadian terbaru terlihat dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2023 lalu. Ribuan kepala desa beserta perangkatnya dari 8 organisasi memberikan pernyataan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran. Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, hadir dalam acara yang digelar secara besar-besaran tersebut. Para kepala desa dan perangkatnya sebagian berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Datang karena dikerahkan polisi. Aparat hukum mengancam mereka yang menolak dengan tuduhan menyelewengkan dana desa. Seorang kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, bahkan dipanggil polisi karena mendukung calon presiden lain. Khawatir menjadi tersangka, ia mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dana desa memang instrumen efektif untuk menggait dan menekan kepala desa. Sepanjang 2023, pemerintah mengalokasikan 70 triliun rupiah untuk 74.954 desa di 434 kabupaten kota. Selama 2015 hingga 2021, tak kurang dari 433,8 miliar dana desa dikorupsi. Sebanyak 729 kepala desa dan perangkatnya menjadi tersangka penyelewengan itu. Tak hanya dilakukan oleh polisi, indikasi intimidasi juga dilakukan aparat kejaksaan. Seorang kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah mendapat tekanan dari jaksa agar tak mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani juga diketahui meminta Badan Pengawas Pemilu mengusut acara calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa di Sumatera Utara yang menampilkan baliho pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Intimidasi polisi dan jaksa banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dua provinsi tersebut merupakan basis suara PDI Perjuangan, partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tim pemenangan Prabowo Gibran tentu ingin menggerus perolehan suara kompetitor mereka di dua provinsi tersebut. Berbagai posisi penting di Jawa Tengah kini diisi mereka yang mempunyai kedekatan dengan Jokowi atau petinggi partai koalisi pengusung Prabowo Gibran. Misalnya, penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Purnawirawan Nana Sunjana. Pada 2010, Nana adalah Kepala Kepolisian Kota Besar Surakarta, kota asal Jokowi dan Gibran. Begitu juga Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Resor Surakarta. Adapun Panglima Daerah Militer 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyono adalah mantan ajudan Jokowi. Begitu juga dengan Jawa Timur. Presiden Jokowi menempatkan mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Inspektur Jenderal Imam Sugianto sebagai Kepala Polda Jawa Timur sebulan setelah Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran pada Oktober lalu. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa, juga pensiun bulan ini. Posisinya bakal diisi penjabat pilihan Jakarta. Pelbagai intimidasi tersebut adalah buah rasa tak percaya diri Jokowi terhadap kemampuan Prabowo Gibran memenangi pemilu 2024. Melihat sejumlah kejadian intimidasi di pelbagai daerah itu,
sulit diharapkan pemilu berlangsung jujur dan adil. Seperti diperkirakan sebelumnya, Jokowi kian tergoda memakai kekuasaan untuk memenangkan anaknya agar bisa terus berkuasa. Semua yang dilakukan Jokowi dan orang sekelilingnya makin menegaskan ihwal gagalnya tesis orang baik yang pernah menjadi predikat Jokowi pada pemilu 2014 dalam mengemban amanat demokrasi. Di tangan pemimpin yang gagal baik, pemilu 2024 tampaknya akan menjadi pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang menjurus pada dugaan yang sangat kuat, karena bukan hanya terjadi sekali saja. Ya, ada dagelan-dagelan politik di Indonesia yang seolah-olah benar, ternyata tidak, seolah-olah akan mengedepankan keadilan, ternyata tidak. Jadi seolah-olah saja, seolah-olah dan seolah-olah. Jadi kita akan coba simak ini dua berita yang berasal dari sumber yang sama, yaitu di kubu 02. Bawaslu Jakpus, Jakarta Pusat maksudnya ya, putuskan Gibran langgar aturan soal bagi susu di CFD. Jadi langgarnya langgar apa nih? Termasuk pelanggaran pemilu apa tidak nih? Terus kalau melanggar bagaimana sanksinya nih? Kalau sekedar teguran lagi seperti ya podo wae, ya udah nggak usah ditegur. Kalau ditegur tidak ada dampak apa-apa. Begitu ya. Oke, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memutuskan bahwa perkara calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran bagi-bagi susu di arena hari bebas kendaraan bermotor sebagai pelanggaran. Jangan senang dulu nanti ya. Pelanggaran yang dimaksud bukan pelanggaran pidana pemilu. Nah loh. Melainkan pelanggaran hukum lainnya. Allahu Akbar. Berdasarkan surat pemberitahuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan status temuan tersebut ditindaklanjuti. Lucu gak sih? Oke, sarannya kami tampung. Ya mohon maaf, tidak semua. Tapi itu pernyataan basa-basi. Oke, kami tampung. Oke, ini ditindaklanjuti. Menurut Bawaslu Jakarta Pusat, temuan dengan nomor register 001-reg-sekian-sekian tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran kepada warga yang berada di wilayah Car Free Day Jakarta Pusat pada 3 Desember itu terdapat unsur kepentingan politik. Lagian ya, akal waras publik pun hari ini jadi diganggu gitu. Ini untuk mencegah stunting diberikan susu pada anak-anak SD. Bung, stunting itu prosesnya sejak dalam kandungan, sejak jabang bayi masih di dalam rahim. Bukan sudah SD. Gimana? Diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan partai politik sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 12 tahun 2016. Tulis surat Bawaslu Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei kemarin Rabu. Lebih lanjut, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta guna memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bahasanya bahasa birokratis sekali. Dulu ingat ya, zaman slang belum bergabung ke kekuasaan ya, lagu birokrasi kompleks.
Jadi katanya rumus birokrasi itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kacau kan? Makin dipersulit, makin banyak meja, makin banyak uang korupsi di situ. Merekomendasikan temuan dengan nomor register nomor sekian-sekian tentang adanya pembagian susu oleh Gibran kepada warga yang berada di wilayah Car Free Day, Jakarta Pusat tanggal 3 Desember yang telah diregister pada tanggal 11 Desember sebagai pelanggaran hukum lainnya. Jadi tidak melanggar pemilu, pelanggaran pemilu. Dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi ini bahasa hukumnya memang harus begini. Gibran sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait bagi-bagi susu di CFD. Ia menyambangi kantor Bawaslu pada Rabu siang. Kalau dengar-dengar sebelumnya sempat mangkir ya. Setelah memberikan keterangan kepada Bawaslu, Gibran tetap bersikeras kegiatannya tersebut bukan merupakan kampanye. Kenapa? Karena kampanye itu harus menyampaikan visi misi, harus ada ajakan coblos ini itu. Aduh, aturan dibuat itu untuk mempermudah ya. Nah, kalau ini dijadikan dalil gitu. Nggak ada penyampaian. Iya. Tapi kalau betul akhirnya seperti itu, rusak akal waras kita. Ya lu ngapain ke situ kalau bukan buat kampanye? Bawa-bawa caleg. Nggak ada itu. Bohong itu kalau Anda tidak berniat kampanye. Tapi kan lihat aturannya. Kampanye kan harus. Nah itulah kelemahannya. Ya. Harusnya kita mengedepankan norma dan etika. Kata kuncinya gampang. Jangan ganggu akal waras rakyat.